Nah, kita sudah belajar kemarin tentang frame. Beberapa tulisan dia ya, misalnya seperti Nato Kristus, ya kan? Lalu Yusuf sebagai tipologi Kristus. Hari ini kita mau lihat dua tulisan dia ya, yaitu Kidung Terang dan Surgawi. Lalu kita mau lihat juga buku ini ya, Prayer and Faith ya. Nah, misalnya hari ini adalah awal dari Lent ya, atau puasa menjelang atau menyambut Paskah ya. Nah, sebelumnya hari Minggu kita peringati Minggu Pengampunan, ya kan? Minggu Pengampunan. Nah, Minggu Pengampunan itu tentu kita memberi maaf ya, memberi ampun atau saling meminta maaf pada sesama kita. Nah, setelah itu hari ini kita mulai sebetulnya masuk masa puasa. Ya. Nah, puasanya itu ada puasa yang ketat, ya artinya kita tidak seperti Tuhan Yesus ya, puasa 40 hari di padang gurun. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi, ada pertanyaan, mengapa Tuhan itu kok perlu berpuasa? Ya, dan bukannya puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, bukan hanya hawa nafsu daging makan, tapi juga hawa nafsu yang lain. Lalu kenapa kok Tuhan berpuasa, dan dalam tradisi gereja kita diperintahkan untuk berpuasa, ya, bahkan Tuhan sendiri juga memerintahkan kita untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa. Ya, yang kita baca Matius pasal ke-6, gitu. Nah, Kristus kita tahu dia adalah sebagai second Adam yang kedua, ya. Jadi ada Adam yang pertama. Nah, Adam yang pertama itu gagal karena apa? Ya, dia tidak taatnya terhadap apa? Makanan. Ya. Jadi Adam pertama itu gagal karena tidak berpuasa sendiri. Ya. Digoda oleh si ular atau si iblis. Nah, Kristus datang sebagai Adam kedua untuk memperbaiki ya Adam yang kedua, Adam yang pertama ini, karena nanti Adam ini kan menjadi nenek moyang kita, ya. Kalau tanpa Adam yang pertama ini atau Adam kedua ini tidak benar, ya semua keturunan manusia itu akan binasa. Nah, Adam pertama itu penting sekali, dia gagal karena itu dia tidak berpuasa. Nah, Adam kedua, yaitu Kristus, datang, dia berpuasa dan dia berhasil, ya kan? Lalu dia juga berhasil mengalahkan godaan iblis, ya. Nah, Adam pertama gagal, ya kan? Terhadap godaan ular. Adam pertama gagal terhadap puasa. Jadi Adam kedua itu berhasil, ya.
Lalu Adam yang pertama setelah gagal dia diusir ya dari Taman Eden. Nanti kalian bisa baca ya di artikel ini ya, saya sudah kasih di grup. Ini tentang minggu pengampunan ya, dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya. Lalu tentang puasa juga ya, itu kita bisa baca dalam Matius ya. Adam yang pertama gagal, terus dia diusir ya dari Taman Eden. Nah, yang dilakukan oleh Adam yang kedua adalah dia memasukkan ya, orang-orang ke dalam Firdaus. Setelah apa? Setelah dia menunjukkan ketaatan yang total. Ketaatan total itu berarti ketaatan sampai mati. Ya, ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Ya, nah di situ dia baru bisa menjadi fully Adam, menjadi Adam yang sempurna, yang memperbaiki citra dari Adam yang pertama. Nah, jadi saudara lihat, puasa itu satu latihan rohani itu yang penting ya, bukan sekedar aturan agama, tetapi ini menjadi apa namanya penentu ya, kita tuh bisa menaati Allah atau tidak gitu dalam hal segala halnya. Ya, misalnya contoh makanan. Nah, Kristus dia sebagai Adam kedua dalam natur manusianya, dia apa namanya? Dia bisa apa namanya? Mengatasi itu. Dia berpuasa 40 hari 40 malam dan dia akhirnya menunjukkan satu ketaatannya sebagai anak Allah, sebagai putra Allah yang taat sepenuhnya. Ya, lalu ada ular datang ya, iblis datang ingin menggodanya dan menjatuhkannya, misalnya ubahlah batu itu menjadi roti, kan gitu ya. Nah, Kristus berhasil mengalahkan semua tantangan atau godaan dari iblis. Oke, ini tentang sedikit tentang apa namanya ini ya, minggu pengampunan. Ini ada artikel yang kalian bisa baca. Lalu satu lagi di sini ya, ini ya, beginning of Great Plan. Oke. Jadi kita sudah mulai sebetulnya dari hari ini. Ya, lalu kita diberi perintah ini ya, coba baca Markus 6 ayat 14 sampai 15. Markus 6 ayat 14 sampai 15. Matius ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ya. Oke, ini bisa kebaca ya. Ini ya. Nah, if you forgive their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Nah, ini artinya kan saya tulis di sini, minggu pengampunan itu mengajarkan kepada kita untuk berdamai dengan semua orang, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Ya, pengampunan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memang orang berdosa yang tidak layak diampuni. Namun Allah telah mengampuni kita. Kenapa? Karena kita sudah diusir dari Taman Eden itu. Ya, karena kita melanggar, kita tidak berpuasa. Yang pertama itu gagal karena makanan, karena tidak bisa berpuasa. Nah, makanya gereja mengajak kita untuk kembali lagi berpuasa menjadi seperti Adam yang pertama, Adam yang polos, Adam yang memang diciptakan oleh Allah untuk mencapai serupa dengan Dia. Nah, this
our fasting, itu tujuan kita berpuasa. Ya. Nah, tetapi karena kita sudah diusir dari Taman Eden, kita menjadi orang yang berdosa, tidak layak diampuni, tetapi Allah mengampuni kita. Allah mengampuni kita itu lewat apa sih? Lewat dia datang, oke, lalu dia mati dan dia bangkit, dia memberikan keselamatan kepada kita, dia mengampuni. Nah, tanpa ada pengampunan dari Allah, ya maka nggak ada yang namanya kekristenan ini. Ya, kalau tidak ada the mercy of God, the forgiveness of God, ya Kristus tidak akan turun. Ya loh, gitu. Dan tidak ada kekristenan gitu. Oke, that's why pengampunan itu adalah kasih Allah kepada kita yang berdosa. Ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak diampuni, tapi Allah telah mengampuni kita. Nah, setelah itu kita wajib mengampuni dosa orang lain karena kita sendiri juga berdosa dan itu pengampunan Allah. Ya, jika kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak mengampuni sebab kita telah menjadi orang munafik di hadapan Allah. Ya, bahkan sebelum kita meminta ampun kepada Allah, kita terlebih dahulu harus berdamai dengan sesama kita. Ya, ini Matius 5, 23 sampai 24. Mengampuni orang lain artinya kita berbuat seperti yang Allah berbuat untuk kita, dan dengan demikian dosa kita juga diampuni Allah. Sehingga kita dan orang itu akan sama-sama mendapat kasih Allah dan hidup di dalam kekudusan. So, artinya pengampunan ini, kalau kita baca tadi dalam Matius 6, ayat 14 sampai 15, ya, Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden, kita semua diusir dari Taman Eden, kita semua berdosa, tapi karena ada pengampunan Allah, maka ada Kristus yang datang menyelamatkan kita, ya, mengampuni dosa. Tapi kita juga diperintahkan apa? Mengampuni sesama kita. Sebab apa? Sebab kamu sudah diampuni. Ya. Nah, lalu apa hubungannya pengampunan ini dengan puasa gitu? Apa hubungannya? Misalnya kita mau mengampuni sesama, lalu kita diajak oleh Tuhan untuk berpuasa. Nah, ini artinya gini. Ada pertama itu gagal karena apa? Tidak bisa berpuasa. Lalu ada yang pertama itu sudah diampuni enggak? Sudah diampuni. Maka setelah dia diampuni, dia harus bisa berpuasa. Artinya apa? Dia harus mulai bisa hidup kembali taat kepada Allah. Jadi berpuasa ini di dalam konteks apa? Di dalam konteks setelah kita diampuni, kita menjalankan atau menaati perintah Allah, menjadi Adam yang baru lagi. Ya, jadi kita berpuasa hari ini misalnya, itu kita menjadi Adam yang baru, artinya Adam yang sudah diampuni. Jadi paham? Adam yang sudah diampuni. Ya, nah karena kamu sudah diampuni, maka perintah Tuhan kamu harus berpuasa. Berarti harus taat. Nah, apa di situ? Dalam Matius 6 itu kita belajar juga mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni. Oke? Jadi hubungan kita itu dengan Allah mesti beres, baru hubungan dengan sesama bisa beres. Nah, kalau kita tidak pernah memberesi hubungan kita dengan Allah, ya kamu nggak punya modal untuk berrelasi atau mengampuni dengan sesama. Oke? Nah, kita baca lagi ini ya. Jadi ngerti ya, apa hubungan tadi pengampunan dengan puasa? Pengampunan itu berarti kamu tuh diampuni oleh Allah, kembali menjadi Adam yang baru. Ya kan? Lalu Adam yang pertama kita gagal itu karena kita tidak berpuasa gitu. Kita gagal, kita tidak taat karena kita makan, kita melanggar, ya kita makan dengan penuh nafsu, ya, ada seperti Adam yang pertama itu, ya sehingga setelah diampuni kita disuruh apa? Berpuasa.
Oke, nah sebelum kamu menjalani puasa, hubunganmu dengan Allah beres tuh, sudah. Tapi hubungan dengan sesamamu masih beres, gitu, ya. Jadi hubungan saya dengan kalian masih beres nih. Kalau enggak, saya bisa digebukin sama kalian. 34 orang lawan 1 orang. Ya. Jadi mohon maaf lahir dan oke. Jadi tradisi budaya di Indonesia itu mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, ya batinnya harus mengampuni karena kamu diampuni. Kalau kamu nggak mau diampuni, kita masih bapakmu di surga juga. Nah, berarti kamu diusir dari taman Eden. Ya sudah nggak perlu berpuasa. Ya, tapi karena kamu sudah diampuni, diajak lagi masuk ke taman Eden. Nah, Tuhan kasih lihat tuh, kenapa dulu kamu tuh diusir Adam? Tuhan ajarin, karena lu tidak mau berpuasa. Nah, sekarang kamu sudah masuk taman Eden, berpuasa. Gitu. Nah, maka kita harus berpuasa. Ya, gitu. Tapi sebelum mulai berpuasa, nah gereja mengajak kita untuk memberi maaf dan diampuni oleh sesama kita. Oke? Nah, coba dipraktikkan ini. Kan saya sudah. Ya kan? Nah, kalau ada salah-salah, baik itu tutur kata, secara langsung, tidak langsung, verbal dan non-verbal. Oke? Nah, itu minta maaf. Ya. Ya, ini satu praktik yang baik. Oke? Dari Matius 6 ini. Tapi kita lihat lagi. Kita sebelum lanjut ya. Ayo coba maaf-maafan dulu. Yang tulus. Kalau perlu datangi siapa nih yang ada salah. Loh, minta maaf ke ketawa. Nah, ini. Oke. Saya nggak ada nyimpan apa-apa teman. Mungkin kalian yang nyimpan sesuatu. Nyimpan sakit hati saya, makanya minta diampun. Ya. Tapi saya sama kalian, saya nggak ada nyimpan apa-apa. Maksudnya nggak ada sakit hati apa. Ya. Mungkin kalian yang sakit hati. Oke. Udah ya. Nanti kalau belum selesai di kelas, Oke. Nah, kalau kita baca ada doa namanya doa Vesper ya kemarin ya. Nah, kalau kita baca di sini, ini ada satu website kalian tuh bisa download sebenarnya di handphone. Setiap hari saya kasih leksionari ya, mulai YouTube itu ya, saya kasih leksionari. Sebenarnya saya ambil dari sini. Namanya ini ya, ketik aja di handphonenya itu di Play Store. Ini DOA ya, kalian klik di sini, ada punya handphone tuh bisa coba di Play Store DOA Digital Transcend ya, nih DOA Digital Transcend. Oke, nah itu bisa diinstal tuh, ada aplikasinya. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, tinggal apa namanya,
download tinggal klik aja, harus ada internetnya. Misalnya hari ini Monday, ya, ada Martin, lalu ada first hour, third 6 hour, 9 hour, reading for the day, ini berarti leksionarinya. Maksudnya kalian tinggal klik di sini. Nah, ini seperti tadi saya share, kita hari ini kita baca Yesaya 1 sampai 20, kemudian Kejadian 1 sampai 13, dan Amsal 1 sampai 20. Ini leksionaris setiap hari. Ada semua setiap hari di sini ya. Ini kalau kami ketik mulai dari Januari masih ada ya. Oke, nah ini Maret. Share screen Pak. Oh, nanti. Nah. Screen. Oke. Iya, ini ngomong ya. Saya lupa kan, sorry. Ya. Ini ya. Nah, ini ada namanya Digital Transcend GOA ya. Tadi yang sempat ketinggalan ini ya. Ini kalian bisa install di HP. GOA Digital Transcend, nanti bentuknya seperti ada hari-hari. Nah, misalnya kemarin Sunday kita tuh peringati Minggu Pengampunan tadi ya. Minggu Pengampunan. Lalu ada Vesper ini. Kita coba buka Vespernya. Nah, kita mau lihat Vesper Minggu Pengampunan ini. Ini kalian bisa pakai ya buat misalnya kalau mau Vesper itu berarti doa maghrib, doa subuh ya, doa petang. Lalu ini komplain ini berarti doa tidur. Lalu ada doa subuhnya, doa tengah malam ya, midnight. Lalu matin, doa subuh. Ini divine liturgy-nya, and then lalu ada, nah kalau kita coba pilih hari Senin ya. Hari Senin tanggal 7. Nah, ada matin, ada first hour ini doa jam 6 pagi, third and sixth hour doa jam 9 dan jam 12 siang. Senin hour tadi jam 3 sore. Lalu kembali Vesper ini berarti doa doa petang ya, atau doa sore menjelang malam. Lalu evening complaint itu berarti doa sebelum tidur. Oke, nah ini kan sudah saya ajarin, ini pusatnya semua kepada Kristus. Nah, ini kalian bisa download ini. Misalnya kalau kalian mau lihat Vespernya, tinggal klik aja di sini Vespernya. Ya, atau versi Greek, Inggrisnya ada. Oke, nah kita lihat ini ya, yang Vesper hari Minggu sore, berarti kalau Vesper itu berarti sudah berganti hari yang baru. Ya, misalnya dalam Vesper itu kita mulai baca Mazmur ya, Mazmur 104 tentang penciptaan, karena mulai dari hari yang baru. Tapi setelah penciptaan kita jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, maka kita meratapi dosa-dosa kita, lalu Kristus datang menyelamatkan kita dan akhirnya kita dikuduskan. Nah, itu cerita tentang Vesper di sini semua. Oke, nah ini ada Vespernya, ini ya. Oke, kita baca Mazmur 103. Lalu setelah itu, nah kita baca nih, Lord I have cried to you. Ini kita jatuh ke dalam dosa ini, ya. Tapi kita tidak berpuasa dan sebagainya. Nah, lalu ada ini, lalu ada puji-pujian di sini ya, kidungan. Ini tentang keselamatan dari Allah. Ya, nanti ada tentang ini ya, sampai nanti Prokimenon. Lalu ada glad sunlight. Nah, ini berarti terang itu sudah datang. Jadi kita diciptakan, lalu kita jatuh ke dalam dosa, Kristus datang, lalu glad sunlight. Glad sunlight itu artinya Kristus itu menjadi terang, datang menerangi dosa-dosa kita. Nah, ini cerita Vesper ya, jadi ada ceritanya. Lalu setelah dia datang menerangi kita, nah kita harus hidup dalam keselamatan itu. Maka di sini kita kadang-kadang kita baca tentang kisah hidup orang martir. Ini contoh martir, Paul martir ya. Nah, ini ya karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup seperti Kristus. Ya, jadi kita mengisi keselamatan kita.
Lalu terakhir kita baca nih Song of Simeon. Song of Simeon ini berarti pengharapan kita bahwa Kristus nanti akan datang yang kali kedua. Oke? Nah, di situ ada Song of Simeon. Ini cerita tentang Martir, itu ada cerita tentang kehidupan kita. Ya, kita diciptakan, kita jatuh ke dalam dosa, kita diselamatkan, lalu nanti kita akan dikuduskan. Oke? Nah, sebelum menutup Vesper ini biasanya ada prayer of Ephraim ini selama masa Lent ya. Selama masa puasa 40 hari gitu ya. 40 hari itu kira-kira itu 7 minggu, nanti 7 minggu ke depan masa Lent itu 7 minggu ya. Nah, setiap minggu itu ada tema-temanya. Oke? Nah, menarik ya. Saya pernah kasih ya buku tentang Paskah ya. Perayaan Paskah itu. Nah, itu kalian baca, itu kayak spiritual journey ya. Sampai puncaknya itu nanti Kristus itu bangkit di hari Paskah. Oke? Ada tema-temanya tiap minggu. Nah, jadi kita berpuasa itu selama 7 minggu. 7 minggu itu berarti kalau kali 7 kan 49 hari ya. Kalau kita puasa ketat, Sabtu Minggu juga ikut, berarti kira-kira itu 49 hari, bukan 40 hari. Tapi biasanya dalam tarikh gereja itu Sabtu Minggu itu tidak berpuasa. Ya, Sabat dan Minggu itu biasanya hari kebangkitan itu tidak berpuasa, jadi sudah 5 kali 7, 35 hari ya kan. Lalu 5 harinya kemana ini? Kan kita mau puasa ini kan mengadani Kristus yang berpuasa 40 hari itu. Nah, lalu 5 harinya itu diambil kemarin minggu lalu itu minggu penghakiman akhir. Setelah itu adalah minggu kita berpantang makan daging. Itu sebetulnya sudah mulai puasa, tapi puasa daging. Gitu. Ya, puasa daging kayak telur, susu, keju itu masih boleh. Tetapi minggu ini, mulai tanggal 7 ini, hari Senin ini, nah itu kita mesti benar seperti kayak Adam yang pertama yang polos itu, yang makan cuma sayur-sayuran. Jadi kenapa kalau kita diajak makan sayuran? Karena kita memang harus kembali diingatkan kembali lagi jadi Adam yang pertama, Adam yang polos itu. Oke? Adam yang polos itu masih bisa berpuasa dia. Puasa dari apa? Dari makan daging-dagingan. Nah, setelah dia diusir dari Taman Eden, nah baru dia ada Kain keturunannya untuk mempersembahkan apa? Daging, ya kan? Nah, itu menunjukkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa itu, mereka Adam tuh tidak menyembelih hewan, tidak ada darah yang dicurahkan. Jadi kan memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita tuh diajak kembali berpuasa itu seperti itu, kembali kepada citra atau apa namanya ya, gambar dan rupa Allah yang sebetulnya. Oke, jadi ya manusia itu sebetulnya vegetarian. Ya, tapi karena berdosa maka kita jadi makan daging-daging. Ya, bahkan makan sesama manusia. Kanibal ya. Oke. Nah, itu 7 minggu. Jadi akhirnya jadi 8 minggu sebetulnya. 8 minggu, 8 berarti 5 kali 8 yang 40 hari. Nah, jadi kita berpuasa selama 40 hari seperti Kristus yang berpuasa itu 40 hari. Ya, tadi saya sudah jelasin kenapa kok Kristus berpuasa 40 hari? Karena tadi dia menjadi model bagi Adam yang pertama. Oke. Nah, kita juga adalah keturunan Adam. Kita juga adalah keturunan Adam, atau kita adalah anak-anak Allah ya. Kita diciptakan untuk berpuasa. Nah, selama masa puasa inilah kita tuh baca satu doa yang selalu diulang, yaitu doa dari Saint Ephraim ini. Jadi kita lihat di sini, kita akan bahas ini adalah satu doa pertobatannya, kira-kira bunyinya seperti ini. Oke, ini ya. Ini dia. Ini kebaca nggak? Oke. Ini ya. Doa kita baca ya. Ya Tuhan, memilih kehidupan kami, jauhkan kami dari keserakahan, mencampuri orang lain, menginginkan kekuasaan, dan berbicara keras. Tapi berikanlah kami hamba-Mu ini semangat keselamatan, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih. Sungguh Tuhan kita berikanlah kepada kami melihat susah kami sendiri dan tidak menghakimi
bersihkan segala batin ini. Karena kita sudah diampuni. Jadi kita wajib untuk membersihkan itu dengan praktek berpuasa. Nah, ini salah satu doa yang kita bisa baca. Lalu juga Vesper ini kita juga bisa baca, ya. Dan apa namanya? Ada satu ini ya, ada satu website yang bagus. Kalian juga bisa baca ya selama masa lain itu saya sudah kasih di YouTube ya, ada buku doa itu juga bisa dibaca. Nah ini ya, kalian dapat lihat ini Greek Canon of Repentance ya. Nah ini biasanya dibaca di saat kita masuki masa lain ya. Dan Andrew Greek Canon of Repentance ini bisa baca. Jadi ada ini ya, ada berapa nih 4 bagian. Ini bisa di-download ya. Nah, ini juga bisa dibaca. Jadi cerita tentang tokoh-tokoh di dalam kitab suci ya. Bagaimana kehidupan pertobatan mereka. Nah, itu semua diceritakan. Jadi Greek Canon of Repentance ini biasanya dibaca di masa-masa Lent seperti ini selama 40 hari ya. Jadi kalau ini dikatakan hari Minggu. Ini adalah the first Monday, berarti hari ini. Oke, the first Monday of Lent di rumah atau ketika tidak ada priest yang hadir ya. Nah, ini baca ini opening prayers, kemudian ini baca Mazmur, lalu ini kanonnya. Kanon itu berarti kayak kumpulan apa namanya nyanyian ya. Nah, ini mulai dari sini. Ini Saint Andrew dari kereta ya, dari kereta. Oke. Ini ya, misalnya dikatakan di sini. Nih, He is my helper and protector, had become my salvation. This is my God, and we glorify Him, the God of my fathers, and we exalt Him for glorious has He been glorified. Ini biasanya dibaca tahun sekali, yaitu di hari Senin ini, masa Lent ini, minggu pertama Lent di hari Senin. Nah, ini biasanya gereja membaca ini ya. Yaitu Dia penolongku dan pelindungku, menjadi batu keselamatanku, ya kan? Menjadi keselamatanku. Dialah Allahku dan aku akan memuliakan Dia, Allah dari Bapa-Bapakku dan aku memuliakan Dia. Exalt Him, ya kan? Meninggikan Dia, gitu ya. For gloriously He has been glorified, karena Dia telah dimuliakan secara mulia. Have mercy on us, ini ada nyanyiannya, betul ya. Kalau kalian cari di YouTube banyak, klik aja di sini the Greek Canon of Saint Andrew the Creator first part gitu ya, bagian yang pertama. Nah ini ada nyanyiannya. Nah ini semua cerita tentang mulai dari Adam dan Hawa. Ini apa yang terjadi dengan Adam. Oke, apa yang terjadi dengan Hawa? Dia ceritakan ini semua, tapi dalam bentuk nyanyian, ya. Oke, nah kita tidak bahas ini, tapi saudara nanti bisa download ini ya. Lalu ini yang bagian yang kedua, ini berarti dibaca minggu depannya lagi, gitu. Ini ya. Ini part yang kedua, berarti Tuesday, setelah Selasa. Oke, the first 3 days of Lent. Nah, ini, berarti sorry, ini Lent, berarti ini besok dibaca, ya. Yang ini dia. Oke, nah ini semua. Nah, kita lihat secara teologis ya, kenapa kok kita tadi katakan kita baca di Vesper, lalu kita juga perlu apa namanya, kalau tadi di dalam Vesper ini ada, tadi kita kembali ke Vesper ya, mana tadi? Di dalam Vesper itu kan ada Prokimenon, mana tadi? Prokimenon ini ya, sebelum Great Sunlight ini. Ini ya, kelihatan ini. Ini ya, dikatakan di sini, turn not your face from your child, for I am afflicted, here needs to be give it to my soul and redeem it. Ini artinya apa? Jangan palingkan wajahmu dari
anak-anakmu, ya Tuhan, gitu ya kan? Sebab aku ini berdosa, gitu ya. Dengarkanlah aku dengan cepat. Keep to my soul and redeem it. Berikanlah apa namanya ya, kebebasan ya pada jiwaku dan tebuslah aku. Nah, turn not your face from your child, for I am afflicted. Ini terus diulang. Ya, turn not your face from your child, for I am afflicted. Nah, kenapa kok kita apa namanya mengatakan demikian? Nah, ini ada kaitannya nih dengan masalah tadi meminta pengampunan itu, atau tadi ada doa dari Saint Ephraim, ya, kita meminta apa? Pengampunan. Oke, nah ini adalah satu apa namanya di dalam ibadah tadi, dalam vesper tadi, ini adalah satu rekonsiliasi kita itu dengan Allah. Nah, setelah itu terjadi, kita perlu rekonsiliasi dengan apa namanya sesama. Ya, so jadi masa lain ini adalah masa kita berdamai, berrekonsiliasi dengan Allah dan sesama, gitu. Ya, nah lalu kita itu kayak kita diajak kembali masuk ke dalam nama ini. Ya. Nah, nanti kembali lagi. Pertanyaannya adalah kenapa kok ini ya kita butuh yang namanya tadi pengampunan atau rekonsiliasi? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok kita harus mulai dengan rekonsiliasi dan pengampunan? Ya, sebelum kamu misalnya berpuasa, kamu menyucikan dirimu dengan segala hal pada Allah, gitu. Kenapa kok kita mulai dengan rekonsiliasi dan pengampunan? Nah, memang banyak kita kan mengerti bahwa kita berpuasa ini atau masalah ini kita berpuasa itu kan ibarat ini kayak ini program diet lagi nih, tahun sekali, ya kan? Program apa kata seniman ini change of diet gitu, jadi pola makan lagi, ya, gitu. Jadi mereka mengerti puasa itu sebagai hanya satu perbuatan baik yang Allah inginkan, ya kan? Lalu kita seolah kita tuh sudah dapat rewardnya, saya jadi kurus dan sebagainya. Nah, bukan seperti itu dalam konteks kita itu berpuasa. Tapi berpuasa itu adalah ini dia, the spiritual renewal of man. Apa? Pembuatan manusia kita menjadi kayak Adam yang pertama tadi. Ya, return to God. Apa? Kembali kepada Allah. True repentance, pertobatan yang sejati, sehingga true reconciliation atau rekonsiliasi ya, perdamaian yang sungguh-sungguh. Oke? Nah, oleh sebab itu kita diajak nih, sebelum kamu mulai berpuasa, jangan berpuasa yang seperti orang Farisi, hypocritical atau Pharisee fasting gitu. Ya, yang hanya mereduksi agama itu hanya jadi kewajiban moral, kehilangan esensinya gitu. Ya, kayak kehilangan roh atau jiwanya. Nah, makanya waktu kita baca tadi ya, kita baca Vesper tadi, di situ dikatakan kalau kami hanya berpuasa sebagai satu kewajiban agama, itu sia-sia. Gitu. Insane, sia-sia. Kalau kita cuma hanya bersuka cita ketika kita tidak makan atau berpuasa, ya, karena kita absen dari makanan. Tetapi jiwamu, tetapi passionmu, nafsumu itu tidak dimurnikan. Oke, nah itu artinya puasa seperti orang Farisi. Oke, nah oleh sebab itu dia katakan di sini, maka pengampunan, ya, sebelum kita berpuasa, maka pengampunan itu menjadi the Christian faith, the center of Christian faith di sini katakan. Jadi pusat dari iman Kristenan.
dan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab tidak ada yang namanya kekristenan kalau nggak ada pengampunan. Pengampunan dari siapa? Dari Allah dulu kepada kita. Ya, jadi kalau nggak ada pengampunan dari Allah, tadi saya katakan, ya dia tidak akan mengutus anaknya kepada kita. So, forgiveness, reconciliation itu the very center of Christian faith. Oke, nah di sini dikatakan forgiveness itu ini juga menyingkapkan kepada kita bahwa forgiveness lahir dari love, ya kan? Nah, Adam itu diciptakan Allah karena love atau terpaksa, love, gitu, bukan necessary gitu ya, tapi love. Jadi kita adalah produk dari kasih. Gitu. Nah, dengan kita memaafkan, mengampuni, maka kita itu sebetulnya kembali kepada kita punya love. Gitu. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh seniman. Oke. Lalu dikatakan di sini dengan forgiveness, ya. Nah, di dalam verse itu dikatakan kita diajak untuk transforming our mutual alienation into brotherhood. Jadi dari dari relasi kita yang bermusuhan itu menjadi relasi yang brotherhood, yang bersaudara. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita ini sedang mau mempraktikkan kasih Allah itu, love itu di tengah-tengah diri kita. Oke, nah inilah kenapa kok ini artikel ini saya ambil dari Alexander Sneeman ya. Terus kenapa kok ada Sunday forgiveness, ada forgiveness Sunday gitu ya. Hari kita mengampuni sebelum kita masuk ke fasting. Inilah usaha kita untuk berrekonsiliasi dengan Allah dan sesama, dan di situ setelah itu kita diajak untuk berpuasa, dan berpuasanya itu bukan sekedar berpuasa seperti orang Farisi, tapi kita berpuasa untuk purify, spiritualize our human spiritual ya, our kalau di buku ini ya tadi saya ajarkan ini adalah our asceticism. Oke, apa? Asceticism. Nah, itu seperti kata Rasul Paulus, ini adalah I discipline my body and bring it into subjection. Oke, nah, then be diligent, gitu. Compete in athletics. Nah, ini beberapa kata-kata penting ya. Nah, discipline my body include fasting. Okay, and then bring it into subjection. Subjection itu bukan sekedar taat aja, tapi memang benar-benar harus ditaklukkan. Ya, jadi kayak benar-benar mesti dipaksa. Ya. Nah, kita baca 1 Korintus 9, kita baca ayat 26 dan 27. Ayo sama-sama, 1 Korintus 9, 26 sampai 27. 1, 2, 3. Sudah ketemu? 1 Korintus 9, ayat 26 sampai 27. Ya. Oke, jadi kamu lihat, aku melatih tubuhku dan menguasainya, ya, berarti dikuasai gitu. Nah, kalau bahasa Inggris itu lebih bagus ya, terjemahannya itu subjection. Jadi bukan hanya disiplin tubuh, tapi you control your body. Gitu. Kalau enggak, aku bisa didiskualifikasi. Nah, ini dalam konteks Paulus bicara tentang seperti berlari atau seperti petinju. Ya. Nah, kenapa kok Paulus itu seperti itu ya? Dia mau bertanding atau menjadi petinju atau pelari yang sungguh-sungguh seperti itu, yang asketis gitu. Dan dia tidak mau didiskualifikasi.
Ya, kenapa dia seperti itu? Nah, karena dia tahu bahwa ketika dia masuk ring itu, arena tinju itu, kalau dia nggak tinju, dia ditinju. Gitu. Ya, jadi kita itu mau tanding tinju, kamu masuk, lalu kamu diam aja di sini. Nah, ya udah, kamu yang dipukul sama lawannya, atau kamu tinju wasitnya? Hah? Ya, yang harus kamu tinju ya lawan, terus kamu asal tinju aja. Nah, enggak ya, kamu harus didik dengan tepat ya. Dia masih jab, uppercut atau apa ya, nggak bisa gini-gini kayak Dono. Ya kan? Nah, jadi nggak sembarangan tinju, tapi kamu mesti ninju. Kalau kamu diam, kamu ditinju. Gitu. Ya, kamu lari ke arena, tapi kamu nggak berlari sekencang mungkin. Ya, kamu nggak mencapai garis finish, kamu nggak memperoleh hadiah katanya. Kalau kita baca ayat 24 tadi. Ya, nah sama seperti kita sudah diajak oleh Tuhan masuk ke dalam arena pertandingan. Arena pertandingan kita inilah the world. Oke, yang kita sebut ini kalau kita sudah jadi dalam Kristus in Adam, second Adam, we are in paradise in the world, ya kan? Nah, nanti in heaven. Nah, tapi in the world ini, dunia ini seperti gelanggang. Anggaplah misalnya apa? Gelanggang tinju itu namanya apa? Ring ya. Nah, kita masuk ring, lalu yang kamu mesti kerjakan apa kalau kamu sudah masuk ring? Ya, kamu tinju. Harus tinju orangnya itu, petinju itu, lawanmu. Tapi bukan wasit yang kamu tinju. Gitu. Tapi sama lawannya. Nah, sampai kita ke dalam Kristus, kita masuk dalam ring tinju itu, kita harus tinju ya. Kristusnya. Bukan kan? Tinju lawannya. Lawannya siapa itu? Hah? Oke. Lawannya itu adalah hawa nafsu. Maka di sini dikatakan ya, so the asceticism itu adalah free our nature not only from movement of sinful appetites, tapi juga the mind, cleansing from passions. Ya, nah mungkin kalian sudah pernah belajar tentang hawa nafsu itu timbul dari mana? Hawa nafsu itu ketika kamu masuk dalam ring tinju, kamu harus tinju itu. Kalau enggak, kamu yang ditinju. Jadi dua pilihan, kamu mau ninju atau kamu ditinju. Sama seperti kamu masuk ke dalam dirimu, begitu kamu bangun, kamu kayak dalam arena tinju, kamu harus tinju. Kalau enggak, kamu ditinju. Kalau kamu diam aja, kamu habis. Nah, ini kata Rasul Paulus di sini. Ya, atau kalau kamu seperti dalam gelanggang olahraga nih, lari misalnya. Kamu nggak berlari, ya kamu nggak akan menang. Masuk dalam minggu itu, kamu nggak pukul, ya kamu dipukul. Nah, sama seperti ini. Hawa nafsumu nggak kamu kalahkan, kamu akan dikalahkan, ditinju oleh hawa nafsu. Begitu nanti. Nah, oleh sebab itu gereja ya misalnya memberikan kitab atau seperti kayak Rasul Paulus itu mengatakan apa? Disiplin my body. Jadi kalau kamu masuk ring itu, kamu sebelumnya sudah apa? Exercise, kamu sudah latihan tubuh gitu. Benar nggak? Kamu sudah apa? Sudah latih cara jab, cara defense, cara menyerang, cara bertahan, ya kan? Strateginya gimana nih mengalahkan musuh? Kalau musuhnya lebih tinggi dari kamu, atau dia lebih pendek dari kamu, atau dia sama tinggi, atau dia mungkin pukulannya lebih kencang daripada khas. Semua itu dipelajari. Itu namanya disiplin my body. Oke? Tapi waktu kamu latihan, kita nggak bisa sekedar latihan. Nah, kamu harus benar-benar melatih tubuhmu into subjection. Nah, ini saya suka istilahnya. Subjection itu artinya apa? Kamu tuh latihan itu bukan sekedar latihan aja gitu. Ya, tapi kamu benar-benar harus menguasainya apa yang kamu latih. Jadi kalau kamu tinju ya benar-benar kamu benar tinju. Maka Paulus bilang nggak sembarangan tinju. Gitu. Kalau kamu sembarangan tinju, nanti wasit yang kamu pukul. Ya kan? Bukan lawannya. Karena kamu sembarangan tinju gitu.
Nah, di subjection itu artinya disitulah asketisme. Misalnya kayak ini. Apa sih tujuan kita yang kita mesti latih? Oh, saya tahu. Mungkin saya harus melatih pikiran saya. Ya, discipline your mind. Tapi nggak cukup sekedar melatih. Oh, pikiran saya ini. Tapi kamu nggak pernah menguasai, nah, kata Alkitab tadi, atau subjek. Kamu nggak pernah memaksa pikiranmu itu untuk menendang musuh itu. Nah, nggak akan pernah berhasil. Alright? Jadi subjection itu lebih sekedar apa ya, taat, tetapi harus dengan apa? Paksa. Kayak seperti kayak kalian, saya suruh kalian tuh bukan hanya obedient. Bahasa Indonesia itu mungkin apa ya? Bukan sekedar obedient, tapi subjection. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau saya bilang harus ada 14 komen, yang 14 komen itu subjection. Harus dipaksa, nggak bisa ya harus. Nah, itu namanya apa? Subjection. Alright? Nah, itu namanya di sini. Jadi lebih keras daripada mesti dipaksa. Ya, nah kamu berlatih gitu. Misalnya pelatihmu, kamu latih tubuhmu 1 jam. Dia lihat harus 2 jam. Kamu masih taat. Tapi menurut kamu 1 jam cukup Pak? Enggak, 2 jam kamu harus berlatih. Tambah 1 jam. Nggak bisa Pak, saya nggak mau. Nah, itu bukan subjection. Oke? Nah, itu namanya asketisme di sini. Ya, subjection. Oke? Kalau enggak, kita akan apa? Diskualifikasi tahu ya? Kamu masuk ring tinju, ya? Kamu nggak tahu aturan, asal udah 2 pilihan. Nah, kamu didiskualifikasi, yang kamu pukul wasitnya itu nah, kamu didiskualifikasi gitu. Atau kamu didiskualifikasi, kamu sembarangan kamu mukul bagian bawah dia tuh lah. Waduh, kamu bisa didiskualifikasi sama wasit gitu. Nggak boleh, ya kan? Harus mukul atas, nggak boleh bagian bawah gitu. Nah, itu misalnya. Atau kalau kamu nggak berlatih ya kamu dipukul kalah. Nah, itu juga artinya ya kamu didiskualifikasi, kamu kalah. Okay? So the point is, poinnya apa? Poinnya adalah we discipline our body, we are cases, tapi mesti subject, benar-benar dipaksa begitu. Ya, nah, jadi kalau kamu nggak masuk dalam gelanggang atau ring tinju itu, kamu udah siap mukul. Nah, mukulmu lawan itu siapa? Your passion. Nah, kamu kalau nggak mukul passionmu ya kamu dipukul. Oke, coba baca 1 ayat lagi. 2 Timotius 2 ayat 5. Iya, apabila dia bertanding menurut peraturan, ya, yang namanya kita ini ya tidak suka dengan peraturan. Itulah sebenarnya kita perlu subject to the rule. Kalau enggak, kamu didiskualifikasi. Ya, misalnya kamu main apa gitu, ya, main volley atau apa, kamu sembarangan nggak ikut aturan, kamu bisa dikeluarkan. Gitu. Ya, tadi saya kasih contoh, misalnya masuk ke arena tinju, kamu bukan tinju lawannya, tinju wasitnya. Ya, kamu didiskualifikasi. Atau kamu sembarangan tinju, kamu bisa didiskualifikasi. Nah, seperti itu. Ya, dalam hal atletik juga seperti itu. Kita mesti stick to the rule, according to the rule. Ya, coba ayat 15. Oke, usahakanlah supaya kamu layak. Jadi kata usahakanlah itu sebetulnya artinya asketisme. Bukan sekedar hanya usahalah, gitu. Tapi be diligent. Artinya apa? Ya memang harus berusaha keras. Gitu. Berusaha keras apa? Mempersembahkan diri kita layak di hadapan Allah. This is our duty.
So, our life is how to present ourselves approved to God. Jadi kita mempersembahkan diri kita itu kepada Allah, tapi with the diligence. Ya, oke. Ini ya tentang sedikit tentang minggu pengampunan. Nah, sekarang kita lihat jadi pertobatannya. Ya, ada yang mau tanyakan? Beberapa hal, beberapa poin yang kalian bisa install di sini di handphone kalian. Nah, misalnya salah satu coba ya berlatih 1 minggu. Subject-nya adalah discipline your mind, discipline your body to read this. Jadi ketika disiplin nggak jalan, dia mesti subject, paksa. Walaupun misalnya udah ngantuk banget, paksa bacanya, misalnya. Oke, misalnya ini tanggal 6 kita lewat ya hari ini, misalnya, atau hari ini tanggal 7 ya. Nah, misalnya nih, hari ini tanggal 7, oke, kamu baca aja di sini, reading. Oke, nah ini. Oh, baca Yesaya 1 sampai 20. This is our asceticism. Ya. Nah, lalu ini. Oke, kejadian, lalu Amsal. Nah, baca. Suka nggak suka, you have to subject, read it. Oke, kalau enggak, kamu nanti masuk ranking juga bapak dulu dipukul lawan. Iya. Ingat, setiap saat kamu masuk di arena mana ini? Gelanggang, di ring. Di ring itu cuma hanya satu pemenang. Ya. 2 pemenang bisa sih ya. Angkanya sama ya. Tapi kamu sudah bawa belur kan? Gitu. Kalau kamu diam aja, ya kamu digigit. Oke? Nah, anggaplah hidup kita itu seperti diri ini. Kalau kamu nggak menguasai, tidak mukul lawanmu itu siapa? Lawan nafsumu. Ya, kamu akan dipukul balik. Oke? Tapi jangan sembarangan ini. Latih diri, disiplin. Nah, disiplinnya apa? Misalnya ini. Gitu. Ya. Jadi kita, apalagi kita ini hamba Tuhan. Ya. Kalian sekolah di sini kan jadinya nanti jadi calon sebagai hamba Tuhan lah ya. Ya kan? Hamba Tuhan atau hamba apa? Hah? Hamba uang? Hamba apa? Hamba Tuhan kan? Nah, kalau hamba Tuhan harus lebih lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi baca seperti ini, suka nggak suka gitu. Subjection tadi ini. Nih. Kalau enggak, diskualifikasi. Ya. Jadi kalau kamu mau crown, menang dapat mahkota, kamu harus compete according to the rule. Apa rule-nya yang Tuhan sudah kasih? Ini misalnya. Compete to the rule. Bertandinglah sesuai dengan aturan. What is the rule? Di Bible semua. Ya, nah, kamu baca ini. Nah, saya tambahin misalnya setelah ini kamu kan di sini baca ini kan sebetulnya di bawah ada Sinasarion, benar ya? Sinasarion itu yang kalian baca terus komen tuh di grup itu, di WordPress itu. Ya, Sinasarion itu berarti kita memperingati orang-orang yang sudah menang atas hidup mereka waktu hidup di dunia. Nah, misalnya kayak hal ini kita baca Efraim, Basileus, Ganius, Agantodorus, Elpidios, ya, Capito, satu lagi Aetherios. Ini semua adalah bishop atau uskup di Jerusalem yang diutus oleh bishop di Yerusalem
untuk memberitakan Injil. Tapi satu-satu pergi ke sana semuanya mati di penggal. Gitu. Ada 7 di situ. Ya, karena 300 tahun pertama Kristen itu kan berdarah-darah. Ya. Oke, nah kita peringati mereka. Nah kita mesti baca ini sudah saya tulis ya, belum saya posting aja. Oke, nah misalnya seperti Sinasarium setiap hari ini, kita baca gitu. Jadi harus apa namanya? Ada subjection atau submission gitu. Ya. Nah, apalagi kalian ikut kelas saya kan lebih gampang kan. Ya, saya nggak tahu. Semoga lama-lama kalian terbiasa. Jadi subjection itu akhirnya menjadi satu apa namanya hal yang ya kalian jadi kayak punya begitu masuk ring tinju karena sudah berlatih begitu masuk ring tinju pukul ke lawannya langsung KO. Bukan kamu yang KO. Jadi lawanmu kamu pukul dia langsung dia KO. Tapi gimana kamu pukul lawanmu sekali pukul langsung KO ya Mike Tyson ini? Kamu tanya dia, emang Mike Tyson nggak pernah berlatih? Hah? Gampang enggak kan? Itu dia paksa. Oke? Nah itu yang kita gambaran diberikan Rasul Paulus ya. Ini subjection. Ini coba 1 minggu ini 2 hal yang saya minta, leksionarinya dibaca, Sinasariumnya dibaca. Nanti kalau misalnya jalan, tambahnya apa? Misalnya tambah ini misalnya ini setiap hari misalnya bacalah mati ya plus hour plus 6 hour 9 hour atau kalau nggak bisa sampai 7 atau 8 minimal 1 subjection lagi. Aduh Pak nggak ada waktu sampai Pak males pusing lagi babak belur ini Pak. Nah Tuhan bilang I don't care subjection. Ya, gitu. Ya kalau saya minta misalnya 1 minggu itu berarti 7 ya. Jangan 8, 9 atau dikurang-kurangi lebih 7. Berarti sudah 2 minggu 14. Itu subjek ini. Ya. Oke. Nanti kalau ini sudah bisa, nah bacalah seperti kayak gini. Ya, ada kanon seperti ini. Kayak gitu. Ya, bagi kita nih, dan hamba Tuhan, kalau nggak suka baca seperti ini, mungkin jangan-jangan salah jurusan. Ini bis jurusan menuju mana? Surga. Tapi kayaknya naik bis jurusan Jakarta nih, nggak nyampe gitu. Ya, pastikan kamu masuk ke sini, jurusannya kalian udah naik bis yang benar nggak? Jurusan itu, kamu udah naik bis yang benar? Nah, jurusan apa nih?